Itu satu adab sekarang, ridho dengan aja. Bahasa gampangnya, bayangin ayat-ayat kematian. Kan banyak ayat-ayat mati gitu. Itu harus muncul kalau kita sekarang, harus ada di otak kita biar kita sakaratnya ringan. Kan kita sering doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini implementasinya ini, hawwin. Yang kedua, kalau kita ngalamin sekarang, maka bayangin rahmatnya Allah dan ampunannya. Bayangin ini aja. Jadi kalau kita sekarang, kita bayangin Allah itu maha baik. Biar kata kita dosanya numpuk, Allah maha baik. Allah maha baik, maha pengampun, sehingga jiwa itu tenang, lega. Enggak ingat ya Allah, ini lagi sekarang ngapa dulu gua main mulu ya, enggak ngaji, enggak ini tuh. Itu pengen balik lagi, hidup lagi, pengen seger lagi. Ini yang jadi lama, seger mau nggak bisa dia, wong udah merem aja, tapi pengen ada, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Allah tahu, gua balikin sembuh lagi, mancing lagi. Allah tahu, itu janji palsu. Begitu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Kasih waktu sejam Tuhan, saya pengen sedekah. Kata Allah Ta'ala, ini kontrakmu udah habis. Tapi dia terus perang. Kita tuh kalau sekarang bocah lagi, ini yang menyebabkan mati lama. Kenapa mati lama? Ruh yang waktunya mau keluar jadi ketahan sama kita. Mau pamitan, bocah masih kecil-kecil, maknanya entar dulu lo keluar. Itu yang jadi lama mati orang tuh. Yang jadi lama, entar dulu lo keluar. Ini penyebab sakarat lama. Jangan bayangin ini, jangan. Begitu, dunia lepas semua. Bini nggak usah pikirin, ada Allah. Anak nggak usah kita pikirin, ada Allah. Rezekinya ada Allah. Buang itu dari diri kita. Jadi yang dipikirin Allah tuh sifatnya Rahman Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, Ghafur, Maha Pengampun. Biar saya dosanya segunung, ampunan Allah lebih luas dari dosa saya. Saya menggantungnya rahmat Allah aja. Ini yang harus ada pada kita. Kalau enggak, lama matinya. Pengalaman yang ada dalam menghadapi orang nazar di Jakarta saja, nggak usah kita ke daerah-daerah yang kami alami, macam-macam. Contoh kasus satu, ada orang sampai seminggu nih, seminggu sekarang sudah orang satu gini, itu kita yang lihat aja nangis, dia pegel.
sama dirinya. Inilah yang kita harus belajar tentang adab kita kalau sekarang. Saya kasih contoh, ini orang udah seminggu, intinya udah 6 hari baru kami dikasih kabar ini orang oleh teman kita kalau dia lagi nazar. Udah 6 hari kita lihatin pagi jam 9 lagi begitu. Waduh, kata kita nazar. Saya ajak bicara bininya, karena ini orang laki, anaknya cewek-cewek semuanya. Ini orang. Saya bilang, po, ikhlas dah, maafin kalau lakinya barangkali dulu hidupnya marah-marah atau apa. Ya, Ustaz, saya maafin. Anaknya saya panggil, mana anaknya? Bilang, sama lakinya di kupingnya, saya ikhlas, saya maafin kesalahan mama saya. Tidak lepas juga tuh roh, tidak lepas. Nanti nih adab yang nungguinnya nih, nanti di bawah kami sampaikan tuh adab-adabnya, suruh baca ini, ntar kita di bawah. Intinya di berbagai bacaan, kalau bahasa kita orang kagak manjur. Waduh, ini apa ini orang? Udah 6 hari lagi. Sakitnya kayak apa ini orang? Jadi akhirnya sampailah maghrib kali itu ngajar, saya lupa harinya. Tapi kisah ini salah satu contoh dari banyak kisah yang kami alami. Saya bilang saya ada taklim dikit, tapi saya panggil kakaknya dia yang sekarang, itu bininya tuh anak. Ada kakaknya, nggak ada saudaranya, nggak ada. Bolehlah saya ketemu. Jadi sore itu ketemu jam 5. Habis dibacain apa-apa juga masih begini, aduh kasihan orang. Begitu. Jadi sejak bicara berdua, saya bilang, Bang minta izin, ini saudara udah maafin, udah, tapi ini ada yang nyangkut nih sama orang nih. Saya mau tanya, ada nggak dia salah sama saudara-saudara? Apa kakaknya dia? Apa adiknya dia? Coba abang ingat-ingat, kita bukan mencari kesalahan orang, tapi kita kasihan ke dia. Tapi kita harus skip kalau tahu. Singkatnya dia nangis meluk saya, lalu bercerita, ini orang dulu ngibulin kakaknya, kasusnya begitu lagi. Itu rumah yang ditempatin, kasusnya lagi begitu. Itu tanah kakaknya, tanah dia jual. Dibilang tanah kakaknya mau dipakai, kata dia, ntar saya bayar. Sampai puluhan tahun, sampai 50 tahun kagak berbayar. Sampai si kakak, ini yang ngomong adiknya dia nih yang sakit, ada kakaknya. Sampai si kakak, saya tunggu matinya. Kata saya, ini dia kayaknya yang nyangkut ini. Jadi singkatnya saya ambil kesimpulan dari cerita dia, ini masalahnya di tanah dia. Saya ajak bicara, Anda datangin rumahnya di mana? Di Kebayoran Lama Selatan. Parah nih. Saya ajarin ngomongnya begini. Abang rayu supaya dia maafin. Bagaimana caranya? Supaya dia maafin. Urusan nanti kan masih ada rumahnya, gampang dah, bisa diurus. Warisannya balikin, kalau yang masih tunggakannya berapa balikin. Yang penting dia maaf. Dari jam 5 ngerayu gak berhasil. Tapi sebelum berangkat saya sampaikan, ini Pak, kalau penyakitnya ini, asal dia bilang iya saya maafin, nyawa dia lepas, abang tandain ini buat ilmu, buat apa? Sebab ini ilmu agama. Jadi singkatnya itu orang dari jam 5 ngerayu si kakaknya, dibilang kagak bisa dan pokoknya kagak bakal saya maafin, macam-macam.
sampai macam-macam dirayu bagaimana dia kasih nazar 6 hari seminggu. Singkatnya jam 8 malam kerayu dengan bahasa terakhir, udah nanti udah wafat diurus, kan masih ada tanahnya gitu. Nggak pergi kemana-mana gitu. Intinya ya udah ada kalau begitu, adik gua juga, kata dia, adik gua juga, gua maafin dah nyakitin gua. Kalimat itu muncul jam 8:10 menit, mati dia orang tuh. Nikmatilah waktu, ingat begitu tuh waktu sekarat tuh. Dosa kita kebayang semuanya sudah. Maka adab kita ingat kasih sayang Allah aja kalau lagi sekarat. Ini kudu ngaji kita. Kalau nggak ngaji gimana kita mau bilangin dia diam aja, jeger aja, nggak bisa kita. Dulu nih ntar bilangin dia, kita kalau kayak begitu. Dua aja lah contoh lah, jangan banyak. Ada anak muda segini dah, dari Pati itu Jawa Tengah, di Pertamina. Pagi tapi nggak lama ini sekarat ini, dari pagi jam 8 sampai jam 4 wafat pada akhirnya. Jam 8 saya datang ke ruang Pertamina, nazar, ibunya suruh maafin kalau masih muda, ayahnya masih hidup, ibunya hidup tapi dia punya anak. Udah di berbagai pikir kagak sembuh juga, masalah utang, piutang enggak juga. Apalagi ini ya rupanya ya kali. Jadi akhirnya ini najak kasihan. Saya bisikin emaknya, Bu, bisikin di kupingnya. Kayaknya anaknya dia ini yang nyangkut, Fadil. Bisikin, itu sebelum bisikin saya tanya, ibu tanggung jawab tuh sama cucu ibu sekolahnya apa? Ya iya siap Ustaz, saya tanggung jawab cucu saya. Bisikin di kupingnya, mama tanggung jawab anak, jangan diberati. Ngomong aja gitu, ngomongin di kupingnya, wafat. Ini yang disebut orang sekarat tuh kalau ingat segala macam keluarnya waktu lama. Makanya kita dilatih oleh agama. Apa dilatihnya? Sebagai muslim, selama kita hidup nih, niatin ibadah. Dari bangun tidur tuh niat ibadah. Bapak buka warung, nih tarik warung nih kiosnya, saya ibadah ya Allah. Nyari rezeki bukan ibadah. Buka kios batu ala, saya nyari rezeki buat ibadah. Apa aja, berangkat ke kantor, gojek, saya buat ibadah. Ini biar enak, kita matinya. Ini yang harus dipikirin ya sama kita. Orang lain nggak tahu kita perang itu sama kita. Luar biasa itu sakarat. Nabi Ambe bilang begini, kalau boleh sakarat kumpulin sama saya aja. Jangan sampai umat ngalamin sakit-sakitnya sekarat. Sampai Nabi begitu pengennya. Kita nggak ngalamin sekarat. Tapi Nabi jelasin inna lil mauti sekarat. Hati itu ada sekarat, nggak bisa. Cuma berbicara ringan atau berat, itu aja pertanyaannya. Kita niatin ibadah saudara. Nggak boleh kita orang Islam hidup selagu-lagunya. Kayak cara orang seketemunya. Begitu, kalau dia ingat sholat ya sholat, kalau kagak sholat jangan. Kita harus ditata hidup kita. Dilatihlah oleh Allah tentang zakat, sedekah. Kenapa? Biar kita jangan beratin harta nanti. Karena nanti
mati di ujung tuh yang ingat, ngapa gua ke sedekah, ngapa gua ke zakat, ngapa gua nggak ngorban kasih kesempatan ke Tuhan. Itu yang di Quran tuh, laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Saya pengen sedekah, saya pengen sholat, saya pengen ini, tapi nggak bisa. Uang udah di ujung, kudu mati ini, kontraknya habis. Kalau udah ngomong sakarat, nazak tuh udah habis, nazak tuh di detik-detik nyawa mau dicabut, nyawa mau cabut. Maka hidup kita harus diolah, belajar. Kalau sekarang anak kita didik, jangan disembarangi. Kalau kita bakal nanti wafat, kita ingat bakal anak kita nurut apa pengal, ribut apa kagak, kakak adik. Dari sekarang kita didik. Bagaimana si adik supaya hormat sama si kakak, bagaimana si kakak supaya sayang sama adik. Dari sekarang, waktu hidup, waktu segar-segar. Jangan nanti di situ, lama nanti kita. Kalau di situ baru mikirnya. Karena di situ bukan tempat mikir, di situ hanya ridho. Ini yang Nabi bilangin bahwa ada hidup ada mati. Alhamdulillah benar, ini yang dari dulu saya yakini mati. Oh ini marhaba, marhaba, marhaba. Itu para sahabat Nabi. Bilal waktu mau wafat bininya nangis, wah huzna, masih dengar dia. Aduh sedihnya saya ditinggal lagi. Jangan bilang gitu, dengerin saya, kata Bilal. Wah faroha, aduh bahagianya saya ketemu Rasulullah. Dulu lama saya bareng sama Nabi di dunia, sekarang mau bareng sama Nabi di akhirat, di alam barzakh. Mati, bayangin yang enak, bayangin yang mati. Begitu ridho. Jangan nanti kita ingat mati waktu kita mau mati, kagak bisa. Maka dari kemarin udah diajarin dari sehat, ngadepin sakit ngadepin sekarang. Ini supaya kita meninggal itu los, enak. Kenapa? Karena sudah beres tugas kita di dunia. Ini kan mau menikmati. Saudara mau menikmati gaji mau turun. Saya mau tanya, saudara girang apa takut? Hah? Saya mau tanya nih, saudara mau dapat gaji, girang apa takut? Girang. Mati itu girang, saudara. Mati itu enak. Kenapa? Lah gaji mau turun. Ini ganjarannya ngaji sekian, ganjarannya baca Quran sekian, entar dikasih. Itu kita mau dapat gaji. Mati tuh mau dapat gaji. Gaji. Maka bukannya mati takut, bukan girang. Kalau mau takut sekarang, jangan waktu nazar. Sekarang masih hidup nih, enggak ngaji mati, ngaji mati juga. Bener kan? Bener kan? Daripada kita ngaji kagak, sama orang ngaji nyelak mulu, mati juga. Buat apa? Nido, pikirin ini kita, gitu. Ntar gampang dah. Kalau yang di sekelilingmu barangkali anak kita nggak bisa, ada tetangga yang bisa. Mending ini nih nggak bisa, kudu kita yang olah ini hati. Saat itu kudu ingat amal rahmat Allah. Amal kita gak ada apa-apanya. Saya bergantung sama Allah aja. Wali-wali begitu. Imam Busiri yang punya burdah, tadi saya dengar burdahnya itu dibaca dengan jawab ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Kata beliau, ya akramal khalqi
maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Imam Busiri yang tahajudnya itu banyak, tiap malam tidak kurang dari 300 rakaat, baca Quran 3 hari khatam. Itu dia bilang, wahai Rasulullah, tidak ada sandaran saya kecuali engkau aja. Ketika menghadapi peristiwa besar kematian akhirat, engkau aja. Maka kenapa saya sering ngajak, ayo baca ratib, ayo baca sholawat 100 saja besok, biar nanti enak waktu matinya, enak. Kalau dengan baca talail enak matinya, dengan baca sholawat enak, baca Quran enak mati. Dilihatin, oh ini ganjarannya, kira nanti ini kudu ada di kita. Kalau enggak bahaya. Maka banyak ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la fihi bai'un wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang beriman, ayo belanjakan olehmu umurmu untuk yang baik, uangmu untuk yang baik, jabatanmu untuk yang baik, ilmumu untuk yang baik, mulutmu untuk yang baik, telingamu, tangan, kaki, sebelum nanti datang hari saudara enggak opet, teman enggak opet, enggak ada dagang jual beli, duit enggak laku. Wong kain kafan gak dikasih kantong, maknanya gak ada, butuh duit, pertolongan gak ada. Sekarang jangan banyak mikirin yang enggak, pikirin diri aja bekal di akhirat. Corona biarkan itu dah, itu bos. Kita ini mikirin akhirat, bahaya saudara ya. Moga kita kalau wafat khusnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini penting. Yang ketiga, husnudzon billah. Kalau kita nazar, ingat kita kudu baik sangka sama Allah. Kata Nabi, ana inda dzonni abdi bi. Saya, kata Allah dalam diskusi, saya tergantung mindset hamba saya. Kalau di otaknya hamba saya mengampuni, saya ampuni. Kalau di mindsetnya, waduh kena adab dosa-dosa saya tadi. Maka saat kita sekarat, adabnya pertama ridho, kedua kita bayangin, pikirin rahmat dan ampunan Allah. Ini Quran bilang begini, la rahmat la maghfiratun min rabbikum wa rahmah khairun mimma tajma'un. Ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik daripada amal yang seumur hidup kita kerjakan. Gantungnya Allah, Allah saja, Allah. Mumpung masih hidup lah, kita gunain yang baik, biar mati enak. Banyak orang yang pengen hidup enak, tapi dia lupa bagaimana biar mati enak. Ini ngaji biar kita mati enak. Sayang kitablah kita kecil, bunyi ini tak muncul redaksinya. Kalau kitabnya rada gede, fikih Hadrami aja, nggak usah yang berjilid-jilid besar, ada. Kalau yang tebel-tebel itu adab-adab ini husnullah. Jadi waktu sekarang kalau kita nggak mikirin apa-apa, saudara, waktu sekaratnya matinya cepat.
Ini yang saya bilang, mau kiai mau bukan kiai, mau ahli torekat bukan ahli torekat, begitu, mau muslim mau kafir, konsep ini sama. Kalau enggak mikirin apa-apa, matinya cepet saat nazar. Contoh, kenapa orang kelindes kereta matinya cepet? Kenapa orang tabrakan kereta, wala'iyadzubillah, matinya cepat? Kenapa? Kenapa dia matinya cepat? Hah? Kenapa matinya cepat? Hah? Kagak ada yang dipikirin waktu itu, nggak mikirin bocah bagaimana, bini bagaimana, laki bagaimana, itu tunggakan kreditian bagaimana. Kagak kepikiran, kagak. Itu yang menyebabkan dia cepat, mau muslim ke mau kafir ke. Karena roh mau pisah, goodbye, yes, keluarnya gak susah. Tapi kalau kita mikirin, mohon maaf nih, lagi sekarang kita ingat anak kita masih kecil, masih ada TK, masih ini, tuh bocah kecil, tuh maknanya roh, lu jangan pergi ngapa, sini aja, di badan aja. Jadi roh mau keluarnya ragu, maju mundur, itu yang jadi dia tuh begitu. Itu ini supaya kita paham. Sering kita ngadepin orang mazhab, ada tetangga sakit, dia tengok, kan udah adabnya, udah ada. Ini biar kita paham. Gitu. Ini kita ngalamin kayak begini nih, saudara. Ngalamin. Jadi kata ulama, kalau Anda pengen tahu rasa ruh keluar, ada orang masih hidup-hidup, coba bayangin ototnya, urat-uratnya dicabutin semua pakai tang. Insya Allah kagak bakal teriak. Kenapa nggak teriak? Udah kelewat sakit. Jadi sehingga fungsi organ tubuhnya hilang semua. Teriak udah nggak bisa. Bukan nggak itu. Kalau orang masih digergaji, aduh, itu berarti masih belum berat. Karena masih ada yang dia teriakan, masih ada kekuatan. Dia udah gak ada kekuatan apa-apa. Orang meninggal tuh cabut itu. Kayak kita punya urat pakai tang itu. Bayangin saya, mata matanya melotot orang mati. Ntar kita ada kematian. Ini kan sekarang dulu melotot ke atas mata. Biji telur bakarnya tuh, bijinya mengkeret kisut. Cek aja kalau gak percaya, pernah ngintip kan? Waduh, sekarang udah sekarang gitu, waktu begitu mengkeret begitu, mulutnya nggak begitu orang mati. Ntar ada menghadapi orang mati, ntar kita bedah. Kita sekarang kenapa begitu tuh? Ini proses roh keluar, proses roh keluar, prosesnya. Jadi ketika roh keluar, ada yang meninggalnya senyum. Kenapa? Itu karena kebaikan dia nongol, ngajinya dia waktu hidup, diunjukin. Orang gak bakalan mati sebelum diunjukin gaji dia. Gaji, inilah surgamu. Main bola sudah, belum main udah dibilang ini ente menang, kata wasitnya. Belum main menang, atau kita udah main udah menang,
2-1 menang, atau kita 1-0 menang, ditawarin sama wasit, ini udah menang, gua pengen tutup peluit panjangnya apa pengen terus. Kalau saudara jadi pemain menang, ditanya pengen tutup apa pengen terus? Hah? Tutup. Itulah mereka yang beramal soleh. Matiin aja ya Allah. Maka ketika surganya dia nyengir, lagi nyengir mati. Itu sakarat ringan. Enggak ingat itu. Ringan. Kayak begini nih, musim wabah. Saudara ingat wabah mulu, pegel saudara. Tapi kalau saudara kagak dipikirin, dibawa aktivitas ringan, karena gak mikirin itu. Tuh gitu, mati gitu. Kalau mikirin yang lain, keingatan, nyolong jambu aja, pulang ngaji, keingatan waktu mau mati, dosa kita diunjuki. Itu udah ngadepin, yang kita gak bisa ngomong apa-apa. Kalau udah sekarang, ngapain? Gak bisa. Maka dirapihkan hidup dari sekarang, rapi, capek, biar gak capek nanti. Ibarat tulisan, tipek, biar enak, kan udah beres. Begitu. Sekarang kan orang takut sama jejak digital. Jejak digital tidak pernah bohong, kata dia. Ini dulu tangan di demo nih, begitu kata dia. Jejak digital enggak bohong. Bukan dunia, akhirat lebih nyata. Jejak digitalnya ada itu di rotim adil kelakuan kita ini. Ada. Jadi ini yang harus dipikirin sama kita hidup. Pikirin ini dah. Mati mau nggak kena corona, mati saudara. Benar nggak? Mati juga sebelum ada corona, banyak yang mati nggak itu penjuru? Hah? Banyak. Kalau kagak, rumah itu kalau kita tempatin, kan bapak kita masih hidup kok kita mau di mana? Gantian manusia, normal mati. Tapi biar mati enak, adanya kalau sekarang. Tuh diantaranya. Kemudian apa adab-adab kita yang nungguin orang sekarang. Jadi saudara, kalau saudara kita ada sekarang, ini pakai amalan ini. Saya terangin, nih saudara kita sekarang, nih Jumat sekarang, saudara nggak usah sholat Jumat. Dohor aja, penting menutup terakhir dia, penting, jangan ditinggal. Kecuali ada yang nungguin, ada banyak orang, perempuan aja banyak, gue nggak saja gue nungguin, itu karena malas gitu. Jangan sampai kagak ada orang kita tinggal aja, sia. Itu penting saudara. Apa adab-adab bagi kita orang yang nungguin orang sakaratul maut? Pertama, hadapkan orang sekarat ke arah kiblat. Caranya ada dua, tapi di kita jarang. Kalau masih bisa miring, dimiringin kayak orang tidur, berarti palanya sebelah mana nih saudara? Utara, selatan? Utara, selatan sono. Baik, palanya di utara, gitu, ngadep sono dadanya, kakinya sebelah sono. Kalau masih bisa miring, ngadep kiblatnya begitu. Umumnya enggak. Karena itu pertama palanya taruh di timur, kakinya di barat. Udah itu aja dah. Karena kita jarang dimiring itu, jarang. Seringnya kita udah terlentang orang tuh, tapi nggak tahu di kebun jeruk. Terlentang biasa. Baik. Kalau terlentang, palanya taruh di timur, kakinya di barat,
diganjel pakai bantal biar dadanya menghadap kiblat. Ini mencari husnul khotimah. Ada pintu kayak begitu tuh. Bagaimana supaya menghadap kiblat? Ini orang sekarang menghadap kiblat. Wis kalau cara kita terletak, kakinya di barat, palanya di timur, diganjal. Jadi biar kayak begini gitu, tiduran. Itu jangan enggak. Cuman enggak bisa dipakai kalau di rumah sakit. Saudara jangan copot-copotin itu kasurnya di rumah sakit, bisa dipanggilin polisi. Ya berarti adab ini nggak dipakai, nggak apa-apa, posisinya begitu. Kecuali rumah sakitnya VVIP atau punya muslim, kan ngerti dia ditata bagaimana supaya tempat colokan kabel-kabel di ICU itu adanya di timur, sehingga dia orang ini ngadep kiblat gitu. Si Opi kagak mikirin, apalagi si Loa kan nggak tahu ya kan, di shopping ada kagak. Ini kan kita harus tahu kata-kata. Kalau di rumah begitu tuh putar. Keluarga kita, apalagi dia ayah kita, apalagi bunda kita, melahirkan kita, didik kita, apalagi istri kita, suami kita, tuh begitu tuh adabnya. Begitu, nggak usah teriak-teriak, aduh, nggak usah, jaga, kita atur dulu, ayo kita putar supaya ada kiblat, begitu. Kalau kita udah ngaji, bahkan kita muter aja dulu sebelum diputerin, kan begitu ya. Kalau sakit, kita kakinya di timur, palanya, kakinya di barat, palanya di timur. Kalau sakit, kan tidur juga disuruh begitu sama Nabi. Tidur, kalau Nabi kan nyuruh miring. Kalau miring kan kayak tadi, kita kan masih bisa, masih sehat, tapi jarang yang miring, tidur telentang juga baik. Kalau telentang, palanya di timur, kakinya di barat, pakai bantal. Jangan enggak. Tapi kalau miring mah enggak pakai bantal, enggak apa-apa. Tapi kalau palanya di timur, kita tidur. Kenapa disuruh begitu sama Nabi? Kalau tidur kakinya di barat, palanya, kakinya di, iya benar ya, kakinya di barat, palanya di timur, pakai bantal. Karena merem ini belum tentu melek lagi, jadi meninggal husnul khotimah, begitu. Kalau begitu harus dandan ini kamar ini ya, ini enggak ada kiblat ini, kita tidur. Enggak usah kasurnya biaya lagi, jangan pandemi begini duitnya puyang. Jangan kitanya aja yang muter, jangan nyalain kasur. Kasur kan benda mati di panma, kitanya aja muter. Jangan dioper-oper lagi, terpulang ngaji ngoper, ngerusak. Kitanya aja yang muter, ngadep kiblat, ngadep kiblat, begitu, ngadep kiblat. Bang, itu ketika jalannya. Ini nyari husnul khotimah. Wong Nabi itu ya nyuruh sama sahabat, kata Nabi, sahabat intip kalau ada orang mati, kalau dia nyengir surga dia, kalau dia matanya nangis, Nabi itu yang nyuruh, nangis surga dia. Kenapa dia nangis? Terharu, ini surga. Dia sedih, lagi sedih-sedih, dia bukan sedih, dia terharu, nangis, nangis girang, kayak cewek kawinan tuh, jadi pengantin, nangis nggak dia? Nangis sedih, nangis girang, girang, nangis girang. Maka waktu dia girang-girangnya, nyawanya dicabut, jadi dia nggak berasa. Itu namanya hawin alaina fi sakaratil maut.
Orang main bola, kakinya beradu karena girang nggak berasa, jalan aja terus. Baru mending dikit aja diurut, main lagi. Ayo aja dia. Begitu. Orang main pukul begitu, baru sembuh dikit, diajak main lagi, girang. Itu nyawa dicabut kita. Enak meninggal kalau dia waktunya. Itu begitu saudara. Adepin dulu ke arah kiblat, adepin ke arah kiblat. Kedua, siwakin, tahu disiwakin, tahu siwak? Baik. Jadi kita niatnya begini, kalau orang nazar siwak, ini tahapannya. Siwakin, niat saya mensiwaki bapak ini, sunatkan mata siwak. Gak usah dalam depannya, syarat aja. Bismillah. Itu diantara ajaran memudahkan keluar ruh buat dia. Disiwak, ruhnya girang keluar, diantara disiwak. Berapa tuh udah? 2 ya. 3, ditalqini. Apa itu ditalqini? Bacain la ilaha illallah, tidak usah pakai Muhammad Rasulullah, tidak usah. Talqinin di kupingnya la ilaha illallah. Berapa kali? Sekali saja. Sekali saja, tapi catatannya dia ngikut. Sekali aja, yang penting dia ngikut yang sekarang. Berarti kalau belum ngikut 2 kali, 3 kali sampai ngikut. Dari mana kita tahu ngikut? Ada banyak cara. Kalau masih proses, masih ngomong, kedengaran nama kita la ilaha illallah, dia ngomong. Kalau udah mendekati, goyang-goyang lidah. Ini hebatnya. Kenapa la ilaha illallah hurufnya gak ada huruf bibir? La ilaha illallah. Saudara mangap nih, mohon coba di teks sekarang. Mangap nggak usah diteks, bibirnya baca la ilaha illallah, baca tapi jangan liati. Coba dicek. Saudara mulutnya mangap aja, baca la ilaha illallah, teks biar bisa. Coba baca, bisa nggak? Hah? Rahasianya makan mulut orang mati makan. Kalau kita tekan zikir la ilaha illallah, gerakan lidah doang, mulut mangap aja jadi. Maka ini rahasianya. Talqinin la ilaha illallah. Jadi nanti kita intip tuh lidahnya, perhatiin. Kalau dia goyang-goyang, oh baca. Kan dia dengar, komunikasi nggak bisa. Karena dia sudah memasuki alam malakut ruhnya. Komunikasi nggak bisa. Dia dengar. Apa yang kita lakukan ini dengar. Nangis pada, jangan, dia bisanya gitu dong, di hati doang, nggak bisa ngomong. Lihat lidahnya. Kalau lidahnya gerak-gerak, diam. Kalau lidahnya udah gerak-gerak, diam. Enggak usah ditekan. Waktu nalkin ditekan. Jangan begini, jangan nyebut, muji, ji. Enggak usah, ayo baca, enggak usah. Langsung aja. La ilaha illallah. Intip lagi, tidak. Kalau masih bisa ngomong, dia ngomong bagus. Artinya kita dari. Kalau dia nggak bisa ngomong, lihat gerak lidahnya begini. Oh dia diem, udah diem aja, diem aja.
Ini kudu ditungguin, jangan mati kagak ditungguin. Apalagi keluarga kita, orang tua kita, aduh, kasihan sekali bagaimana di ujung-ujung berpisah dengan dunia ini. Enak atau pahit dia, sulit atau berat dia, atau ringankah dia, itu kita harus tungguin, jangan kagak. Maka saudara, la ilaha illallah, dia udah baca, diam. Kemudian habis diam dia ngomong, Udin, haus, kata dia haus, karena orang sekarat itu panas. Kata Nabi, andai air laut diminumin kepada orang sekarat sampai kering lah, nggak hilang hausnya, saking beratnya sekarat. Kalau dia bilang haus, ambilin kita minum, bimbing lagi, la ilaha illallah, bimbing lagi. Ntar ngomong lagi, si bontot mana? Baik, ada ini di sampingnya, ada samping, bisikin lagi, biar terakhirnya itu. Kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang penutup omongannya di dunia ini lalu mati, la ilaha illallah, masuk surga duluan. Kudu ada tuh tafsir duluan, jangan sampai kagak. Masuk surga duluan dalam tafsir hadisnya. Jangan sampai gitu doang masuk surga, waduh nyanggu kagak baca la ilaha illallah, neraka. Kagak. Ini mah asal muslim mau baca la ilaha illallah mau kagak, asal muslim iman Islamnya ada, mati masuk surga. Walaupun kalau punya salah kudu mampir dulu di neraka, tapi mati masuk kalau punya iman. La ilaha illallah ini untuk apa? Itu yang dulu saya pernah jelasin. Husnul khotimah itu macam-macam. Ada husnul khotimah umum, khusus. Ada husnul khotimah standar, spesial, ekstra spesial. Ini untuk ngejar itu. Begitu. Makanya enggak perlu ditambah Muhammad Rasulullah, wong dia udah muslim, udah. Kecuali teman kita, saudara kita yang non muslim, waktu wafat baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu bimbingnya supaya dia meninggal membawa Islam. Nabi begitu ngebimbing pembantunya yang lagi nazar syahadah, karena ada seorang yang sering ngebantuin Nabi, agamanya Yahudi. Ada waktu wafat kan, kata Nabi asyhadu, kata bapaknya nih, bapak saya lupa ini nama sahabat ini, kata bapaknya, ente ikutin Nabi Muhammad aja. Anaknya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, wafat. Nabi baca alhamdulilladzi anqadhahu minan nar. Habis wafat, alhamdulillah dia masuk surga. Sadar. Kalau kita nggak perlu Muhammad Rasulullah, nggak perlu. La ilaha aja, karena untuk mengejar fadilah ini. Jadi kalau kemarin pakai Muhammad Rasulullah nggak usah. Waduh, kemarin udah jangan mundur, pegel kalau ngaji mundur rumah. Ke depan aja kita ngaji, capek. Tapi kalau dihidupin lagi kan susah. Nggak usah, ke depan aja kita syukuri ini namanya. Dan harus terima kasih sama pengurus ini. Pengurus kita ngajinya ini aja. Begitu kata kita, ini udah dibilangin, udah ya udah kami ikut aja lah maunya. Begitu. Saya tanya lagi, ini minggu mau libur mau kagak?
Jangan ngaji, nggak ngaji mati, ngaji mati. Oh ya betul kalau gitu, nggak ngaji mati juga. Gitu. Bimbing oleh Allah. Ketiga, adab kita ngadepin orang sekarang, baca Yasin, baca surat Yasin, baca. Yang kencang jangan pelan. Yasin, bacain Yasin itu diantara khasiatnya meringankan sakaratul maut. Nabi bilang dalam hadisnya, Imam Dailami riwayatkan dalam Musnadul Firdaus, ma min maridin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa famata rayyana wa dakhala jannata rayyana. Orang kalau dia sakit dibacain surat Yasin lalu matinya enak, tidak kehausan, enak. Bacain Yasin, Yasin aja. Makanya Yasin mah kalau bisa Pak Bu apa, bilangin nama anaknya, kasih upah kayak lu hafal Yasin, gua kasih handphone baru, suruh apa. Kalau hafal mah enak. Lagi gak punya wudhu, gak ada sekarat, jadi karena hafal Yasinnya begitu. Kalau nggak hafal kudu wudhu dulu, habis wudhu mana itu Qurannya kagak ketemu, emang jarang baca juga gitu. Yang dioper-operin adalah murai lagi, cupang lagi, Yasin kagak urus gitu, cupang lagi. Kalau hafal enak gitu. Jangan joran mulu yang dihafalin. Ini Yasin dah, hafal Yasin. Jadi kita baca Yasin. Sebab Yasin itu meringankan sakaratul maut. Makanya nih mumpung kita masih hidup, tolong sesekali kalau baca Yasin gak usah dikebut, gak usah baca seayat, baca terjemahnya. Yasin, baca terjemahnya. Walaupun baca terjemahnya. Terus saja baca terjemahnya. Baca. Saya mau tanya, udah pernah belum kayak begitu? Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yasin kepada. Tolong diupayakan baca terjemahan. Biar apa? Biar kita paham. Jadi waktu nanti dibacain Yasin itu kebayang tuh terjemahan tuh. Oh iya, surga inna ashabal jannatil yawma fi suhurin fakirun, di surga enak. Ini kan ayat kematian Yasin. Yang orang soal kritik ngapa itu orang mati dibaca Yasin dulu baru surat lain, kagak paham kandungannya. Kalau paham kandungannya dia bakal ngangguk-ngangguk. Kenapa itu Nabi nyuruh Yasin? Kata Nabi ini, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacain sama orang yang mau mati surat Yasin yang sekarang. La ilaha illallah. Iqra'u laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbing. Jadi talqin tuh ingetin ya Allah. Ingetin Yasin. Mana lagi? Udah berapa tuh? Udah 4. Kelima sekarang. Kelima bacain surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu sesurat Yusuf kayaknya. Juz 13 kan? Surat Ar-Rahman. Kata Sina Jabir radhiyallahu an, siapa orang sekarang dibacain surat Ar-Ra'd keluar rohnya gampang. Bacain surat Ar-Ra'd. Ini ada orang yang
mohon maaf barangkali antara yang hadir pegel, ada saya punya teman atau punya bapaknya teman, ibunya teman di ICU udah 3 bulan. Coba kita bisa bayangin berapa seharinya udah di ICU. Bacain surat Ar-Ra'd. Untuk apa? Meminta keputusan sama Allah. Surat Ar-Ra'd itu minta keputusan. Kalau nih orang sakit ini terakhir, nggak ada sehat lagi, terakhir, jangan dibikin lama. Itu baca Ar-Ra'd, namanya minta keputusan. Kalau ini sakit ini bukan terakhir, yakni ada sehat, saudara, jangan dibikin lama juga sakit. Itu namanya Ar-Ra'd. Sekali diulang lagi 2 kali, 3 kali. Artinya baca. Keseringan pengalaman, ada yang sekali selesai, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Beda-beda ya orang, ternyata begitu. Pengalaman kami itu begitu. Pengalaman bacain Ar-Ra'd begitu. Kalau kita sakit, anak itu Ar-Ra'd, lu nyobain mati, lu beda motor, yang gitu. Dia minta sama Allah keputusan nih, bapak kita sakitnya terakhir apa kagak. Kalau kagak cepat sembuh. Ini biar nggak stres kita orang sembuh. Karena di nazar itu lama. Ada yang sehari, 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan. Itu yang pasien yang 3 bulan. Pengalaman dari bergaul dengan masyarakat. Udah 3 bulan ngadu, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ketemu Lebaran. Aduh kasihan, apa ini? Meninggal juga gitarnya di PMI terletak. Saya tanya gimana? Alhamdulillah. Karena udah 3 bulan bisa cukup, rumah habis, kebun habis, semuanya habis. Sehari berapa deh sih? Kan kasihan. Neksa semuanya hidup jadi pegang. Kakak Amade ribut, lu yang menunggunya buang lu. Kan begitu, kan nyiksa. Ada dari supaya husnul khatimah, baca ratib haddad. Khatimah haddad saya jamin, yang baca ratib saya mati pasti husnul khatimah. Keluar ruhnya gampang, ininya gampang. Baca ratib haddad, baca ratib haddad, saudara, benar lah. Begitu. Saya suka dikatain ini ngelarang baca ratib atas, bukan, nggak melarang ratib, bagus semuanya. Tapi Imam Haddad lain, dia punya bicara. Man tamassaka bina falan nuflitahu abadan. Siapa yang berpegangan dengan aurat kami, ratiblah, kami tidak bakal telantarin dia di dunia, dikubur dia, kami bantu. Begitu saudara. Wali-wali Allah terintiqal, tapi saya ntar bercerita ini panjang. Saya ngomongin sekarat aja, kajiannya lagi. Itu penting, baca Allah, baca sholawat. Jadi meninggal nanti biar Nabi lah yang bimbing, la ilaha illallah. Biar wali-wali lah yang bimbing, ingetin. Jadi begini saudara, ribetnya orang sekarang nih. Waktu kita sekarang pada datang arwah-arwah orang yang kita kenal waktu hidup. Mau ngapain? Mau ngibulin kita. Setan ngerupa dia. Tuh yang pusingnya. Jadi kalau orang lagi sekarat, setan langsung teriak, kumpul semua. Ini jangan sampai nih orang mati membawa Islam. Ayo goda dia. Ngerupalah nenek kita, kakek kita, teman kita. Ini yang pusingnya nih sekarat kita orang itu. Maka setan datang dari sisi kepala, bawa air, mau minum. Orang lagi haus sekarat, ditawarin minum, kemana? Semua orang, cuman setan bilang,
Saya ini udah ngerasain hidup, sekarang mati. Tuh kata nenek kita, merupakan nenek kakek yang kita sayangi. Dia bilang, saya itu mati Yahudi, makanya cakep. Ente ikut Yahudi aja, jangan Islam. Kata kita, ya ikut Yahudi, mati ya suul khotimah. Ikut Nasrani aja, macam-macam. Ampin godaan oleh Allah. Ente baca la ilaha, jangan illallah, la ilaha, kagak ada Tuhan. Jadi komunis, ateis, itu luar biasa. Maka kita tuh kudu sayang sama keluarga yang sekarang tuh, supaya dibimbing. Meninggalnya cakap la ilaha illallah, Yasin ar-Rahman, baca nih nazar. Kalau dia meninggal, cirinya dia nyengir, senyum, surga dia. Air matanya netes, ada air matanya, mati, surga dia. Dilihatin nih surga, hidungnya mengar, gede, surga dia. Jadi kematian itu, kalau orang tua sampai ngoroknya mati, baru mati. Aduh, ini subul khotimah. Kenapa begitu? Maka harus dijaga, dibimbingnya sampai berat kan. Ada yang mukanya hitam, padahal putih. Ada orang yang biasa mandiin mayit bakal banyak tahu tentang begini. Berat saudara kalau mati, kalau mau jujur berat. Inilah kita harus bantu. Kalau orang sekarang tuh begitu tuh adabnya. Dengan begitu dia meninggal, umpama apa adabnya kalau dia meninggal? Innal rujul, entar itu nomor 100. Tapi kan jangan hari ini, kasihan oleh lewat. Adab-adab ngadepin orang mati. Sebelum manggil amin, sebelum nelpon yang tukang umumin, siapa namanya? Hah? Oh, Bang Ubay. Sebelum bilangin Bang Ubay, entar dulu, sebelum megang HP. Ada 10-an adab yang harus dijalani ngadepin orang mati. Tapi nggak cukup sekarang kalau dibedah. Nanti saja. Mendingan mikirin kayak begini nih saudara. Jangan mikirin orang-orang yang ini aja nih. Penting karena ini bakal kita alami. Kalau baru mati, malaikat udah datang. Malaikat nih, baru mati. Ada yang nyiapin kain kafan dari surga. Ini kan kafannya saya aja yang bungkus. Ruh nih keluar nih. Marhaba, ruh keluar. Gila. Ada yang kain kafan dari neraka, entah. Ini bakal ngalamin. Apa yang diomongin? Oh ini yang diomongin ngaji minggu itu. Begitu. Nanti kita bakal tahu. Itu begitu. Maka yang enak tuh mati nggak ngalamin sekarang, tidur tetap mati. Kata orang mendadak mati. Allah tuh kalau mau membuat orang husnul khotimah yang tadinya enggak mau ngaji, setahun sebelumnya didorong di hatinya ngaji, mau mati ngaji, dia ngaji, dia sholat, habis itu mati. Orang ya Allah dulunya mau tukang mabuk, sekarang udah ini, pas mati ini udah ke masjid. Ada nggak sering begitu? Itu memang dorongan husnul khotimah dari Allah. Kadang setahun, kadang 6 bulan menjelang wafatnya. Kita ngeri. Tadinya kita ngaji, mana orang tahu mati. Kita jangan. Kan tadi dibilang kalau kita tukang ngaji sakit, ganjaran nggak dipotong. Kan dipotong nggak ganjarannya? Kagak tuh, dia bisa jawab.
Kan gak untungnya orang memanfaatkan hidup begitu. Tapi segini aja lah, nanti kita kalau ada yang ditanya monggo. Kalau ada yang ditanya silakan. Ada orang atau tanya silakan.